Perkenalkan, nama saya Istri Agung Aprilianti Tresnaya Putri, NIM C24170022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai penggunaan kuantum GIS 1.8.0 Lisboa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana membuat wilayah konservasi di mana data yang sudah ada itu diinput ke dalam kuantum GIS. Tentu saja dalam hal ini harus terkoneksi dengan internet dan harus tersambung dengan aplikasi Maxan. Berikut adalah tutorialnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu harus add vector layer. Nah, kita browser, setelah itu kita masukkan kode AO LSHP. Nah, pada kesempatan kali ini datanya itu harus dalam bentuk save file atau formatnya itu harus dalam bentuk UTM atau Universal Transverse Mercator. Apabila save filenya itu tidak dalam berbentuk UTM, maka akan mengakibatkan error dalam proses simulasi. Mari kita simak. Open. Nah, jadi tampilan pertama seperti ini. Selanjutnya, apabila kita mau mengubah backgroundnya, kita dapat dengan cara add properties, kemudian style, kemudian change. Saya pilih warna hijau, kemudian klik OK, apply, lalu OK. Nah, avatarnya sudah berubah. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita harus menyisipkan create planning grid. Jadi dengan cara membuat grid-gridnya itu dengan cara klik plugins, kemudian Maxan, kemudian create planning grid. Nah, dalam hal ini kita harus mengubah pada update extends from layernya itu kita gunakan 662812,92. Kemudian pada calculate grid in projection unitnya itu kita gunakan side length sebesar 100,0000. Kemudian pada planning unitnya itu kita gunakan square. Otomatis di approximate number-nya ini akan berubah menjadi 3100. Kemudian kita browse. Nah, kita dapat save datanya. Saya taruh di folder saya KSHP karena ini adalah tugas KSHP. Kemudian kita ketik PU layer Tudung. Jadi yang kita gunakan itu yaitu Pulau Tudung. Kita save. Oke. Yes. Nah, di sini maka gridnya akan tampil seperti pada layar. Selanjutnya, setelah itu yang harus kita lakukan yang kedua yaitu mempersiapkan fitur konservasi dan fitur cost. Yang pertama yang saya akan lakukan yaitu menyiapkan fitur konservasinya, di mana fitur konservasi ini harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi, sosial ekonomi, budaya daerah yang akan dikaji. Setelah diperoleh data lapang, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk data spasial dalam bentuk UTM. Nah, sebelumnya kita harus add layer dengan cara klik layer, kemudian add vector layer. Nah, di sini kita harus masukkan satu persatu. Oke. Sampai pada kolom layer ini
terdaftar data-data yang akan kita masukkan. Kita add vector lagi, kemudian add daratan, open, kemudian layer lagi, add vector layer, browser, garis pantai, open, maka akan terlihat pada layar nomornya. Kita add layer lagi karena masih ada beberapa data yang harus diinput. Browser, konservasi, existing, kemudian open, layer lagi, add vector layer, browse, LULC, open, kemudian setting layer, kemudian add vector layer, kita masukkan semuanya, mangrove, kemudian open, kita masih berada di dalam layer lagi, mangrove, kemudian padang lamun, open, kemudian layer lagi, add vector layer, browser, kemudian pemanfaatan umum, kita open lagi, kita add layer lagi, add vector, browser. Setelah pemanfaatan umum ada penggunaan perairan, open, kemudian ke layer, add vector layer, kemudian kita browse lagi, kita masukkan penutupan karang, oke, open, kemudian kita masuk ke layer lagi, add vector layer, browse, kemudian setelah penutupan karang ada penutupan lamun, open, add vector layer lagi, browse lagi. Setelah penutupan lamun ada spot wisata, kita open lagi, ke layer lagi, add vector layer, kemudian terakhir adalah terumbu karang. Oke, jadi semua data sudah saya input ke dalam layer, kemudian akan tampil seperti gambar pada di layar. Nah, selanjutnya untuk fitur konservasi yang akan digunakan, yang saya akan gunakan itu yaitu hanya penutupan lamun. Maka yang ada pada layer selain penutupan lamun, kemudian penutupan karang dan mangrove itu di-uncentang saja. Seperti ini di-unsilang lah ya, bisa dibilang. Penutupan lamun kita biarkan, kemudian penutupan karang kita biarkan, penggunaan perairan kita tutup saja, ini ditutup, mangrove dibuka, LULC ditutup saja, konservasi ditutup saja, garis pantai ditutup saja, daratan ditutup saja, budidaya laut ditutup saja, kemudian AOI, dan ini ditutup saja. Nah, maka akan tampilannya akan seperti pada layar. Nah, ini hanya terdapat pada hanya yang ada yaitu mangrove, penutupan karang, dan penutupan lamun. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah ketiga, itu kita akan memasukkan fitur konservasi ke dalam planning unit. Nah, langkahnya itu yang pertama kita harus klik plugins, kemudian ke Xmarksan, calculate conservation value, kita tulis baru. Nah, pada di create ini kita tulis sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Saya akan masukkan lamun. Jadi pada planning unit layer ini kita gunakan
PU layer tudung. Jadi pada planningnya ini juga PU ID, kemudian ini kita pakai penutupan lambung. Setelah sudah semuanya, maka kita save. Nah, maka kan tampil seperti ini. Kita new lagi, kita create. Saya akan masukkan mangrove karena pada layer konservasi yang pertama kita hanya memasukkan 3 mangrove, kemudian ini kita masukkan layer tudung, kemudian ini kita masukkan mangrove. Nah, kita save lagi. Nah, kita klik new lagi, kemudian kita tulis karang. Kemudian ini kita pakai PU layer, yang ini kita pakai penutupan karang. Nah, oke, setelah ini kita klik run. Nah, proses dalam running, dalam mengkalkulasi ini memang cukup lama karena tergantung dari kapasitas laptop ataupun komputer yang kalian gunakan. Nah, jadi kita harus sabar menunggu sehingga akan muncul suatu kode dari sistem ini. Oke, kita tunggu saja hingga muncul kodenya. Nah, seperti yang kita lihat di sini baru prosesnya 1%. Kita harus menunggu hingga 100%. Oke. Saya tidak tahu harus menunggu berapa lama ini. Jadi kita tunggu saja. Oke, kita tunggu. Baru 2 menit. Oke, prosesnya cukup lama. Kita harus menunggu hingga terdapat notifikasi, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, pada langkah ini, apabila terdapat error, dipastikan bahwa fitur konservasi yang di-input itu tidak dalam format UTM. Jadi teman-teman harus dipastikan data yang digunakan itu harus dalam format UTM, sehingga datanya itu dapat dikalkulasi. Namun kita harus tetap
menunggu hingga terdapat notifikasi muncul. Ternyata sangat lama sekali, jadi kita harus sangat sabar menunggunya. Oke teman-teman, jadi di sini notifikasi sudah muncul. Jadi apabila ada tulisan calculation complete, no error detected, jadi kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, ini kita bisa save. Kita save pada folder is, kemudian ke semester 6. Kemudian kita cari garis HP. Oke, di sini kita tulis calculate. Sekarang mangrove yang kemudian kita save. Oke, ini kita bisa close. Nah, teman-teman, untuk melihat apakah seluruh fitur konservasi itu sudah masuk ke dalam planning grid, maka dapat dilihat pada properties planning di PU Layer Tudung ini. Kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian pada file ini kita lihat. Nah, di sini sudah terinput dan sudah ada nilainya. Apply, kemudian kita oke saja. Nah, selanjutnya di langkah keempat itu merupakan memasukkan fitur cost ke dalam planning unit, di mana yang fitur costnya itu terdiri atas budidaya laut, kemudian ada LULC, kemudian yang mangrove kita uncentang saja, kemudian ada pemanfaatan umum, kemudian ini di-uncentang, ini ditutup saja, kemudian ada spot wisata. Nah, oke, jadi di sini ada 5 komponen, yaitu ada budidaya laut, kemudian LULC, pemanfaatan umum, dan spot wisata. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu oke, saya lupa, kita harus kita add factor, kemudian
Oke, vektor kita cari spatial query. Nah, kita input. Nah, pada awal ini kita gunakan PU layer tudung, kemudian contents-nya ini kita pakai intersect, kemudian budidaya laut, kita apply. Setelah kita apply, maka akan muncul nilai-nilai tersebut. Kita apply lagi. Kemudian pada PU layer tudung ini kita klik kanan, open attribute table, kita klik toggle editing model, kemudian kita klik open file calculator. Nah, di sini kita centang ini, kemudian kita pilih PU status, kemudian pada ini kita tulis kodenya untuk budidaya laut itu 1. Oke. Nah, di sini kita bisa save dulu, kemudian baru di untoggle, kemudian di close. Nah, langkah ini dilakukan secara berulang sesuai dengan data yang akan saya masukkan. Yang kedua, saya akan masukkan yaitu spot wisata, kemudian saya akan apply. Nah, datanya akan muncul, saya apply lagi, kemudian pada PU layer tudung saya open attribute table, kita add toggle-nya itu kita masukkan kalkulator. Langkahnya sama seperti yang tadi, pakai PU status. Nah, pada spot wisata juga kita beri nilai 1. Nah, nilai 1 ini artinya yaitu dimasukkan ke dalam proses perhitungan. Kita oke, kita save, kemudian kita untoggle, kemudian close. Nah, setelah itu langkahnya diulang lagi. Setelah spot wisata saya masukkan pemanfaatan umum, saya apply, nilainya keluar, saya apply lagi, kemudian PU layer tudung, di open attribute table, saya ulangi langkah seperti yang tadi. Saya pakai PU status, kemudian untuk yang pemanfaatan umum itu nilainya 3, dimana artinya dikeluarkan dari proses analisis. Oke, kita 3. Oke, kita save, kemudian kita untoggle, kemudian close, kemudian kita ulangi lagi langkahnya. Setelah pemanfaatan umum, saya akan masukkan LWLC, kemudian saya apply, nilainya akan keluar, saya apply lagi, saya balik ke open attribute table, kemudian ini caranya sama, pakai yang status. Nah, untuk yang LWLC juga sama, nilainya 3, yang artinya dikeluarkan dari proses analisa. Saya save, kemudian saya untoggle, close, kemudian saya masukkan satu lagi yaitu konservasi existing. Nah, saya apply lagi, kemudian pada PU layer tudung ini open attribute table, kemudian ini pakai PU status juga. Nah, pada konservasi ini nilainya adalah 1. Maaf, nilainya yaitu 2, yang artinya dikunci karena sudah menjadi kawasan lindung. Kita oke, kita save, kita untoggle, kita close. Oke, karena sudah selesai, maka untuk melihat apakah semua data itu sudah masuk, kita lihat di sini open attribute, kita lihat di PU status, kita klik 2 kali, kemudian pada ke 200 200
232. Oke, di sini 236, jadi saya akan mengulangi lagi sampai saya menemukan ini kelewat. Nah, di sini 265, jadi kita harus berada pada 233 per 2960. Maka itu merupakan daerah konservasi yang kita amati. Berada di nilai nih. Ini dia. Berada di 232. Oke. Saya salah, guys. Harusnya di sini saya klik 2 kali dulu di PU statusnya. Kemudian ini sampai muncul nilai 1048. Baru saya blok sampai ke bawah hingga mendapatkan nilai 233 dan nah ini nilainya sudah 233 2960. Nah, jadi data yang sudah kita input itu sudah sesuai. Kemudian kita bisa lihat hasilnya itu seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Saya akan melanjutkan tutorial mengenai simulasi maksam. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat data. Kita harus membuat folder. Itu saya sebelumnya sudah membuat pada folder ini. Oke, namanya saya namakan itu simulasi 50% tutorial. Jadi di dalamnya itu harus ada folder input, output, dan PU. Nah, PU ini di dalamnya itu ada terdapat file yang sudah kita buat minggu kemarin. Nah, jadi wajib ada 5 ini jumlahnya. Lalu kita balik ke lembar kuantum. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama yaitu add vector layer. Nah, pada browse kita gunakan PU layer tudung SHP. Oke, kita open. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengekspor ke Maxan. Caranya yaitu klik plugin, kemudian key Maxan, kemudian export to Maxan. Nah, pada select planning grid ini kita masukkan PU layer tudung ini, kemudian planning unit ini akan mengikuti yaitu PU_ID. Nah, pada browse ini, pada input, kita masukkan folder yang sudah kita buat tadi, yaitu folder inputnya. Saya simpan tadi di data ini, kemudian SHP. Nah, simulasi 50% tutorial. Nah, saya masukkan ini, kemudian kita klik OK. Oke, untuk yang spec dat ini kita centang create species file, kemudian kita centang lamun, mangrove, dan karang. Oke, selanjutnya PU dat ini kita centang saja yang create planning unit,
Kemudian yang selanjutnya kita centang saja ke planning unit ps species file, room datanya kita centang ini. Kemudian yang lainnya cukup dibiarkan saja. Apabila semuanya sudah, kita klik OK, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, artinya ekspornya itu sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan lanjut ke yang kedua, itu adalah konfigurasi skenario. Jadi caranya yaitu plugins, kemudian Emacs configure skenario, kemudian pada select skenario directory ini kita pilih gunakan folder yang sudah kita buat tadi, yaitu 50% tutorial. Klik OK. Kemudian untuk yang general, BLM ini kita gunakan 1000, kemudian number of times-nya ini kita gunakan 1000. Kemudian untuk yang run and link ini kita biarkan saja. Yang file and cost ini kita input dir-nya ini, directory ini kita input yang folder input. Kemudian klik OK. Selanjutnya, nah ini yang planning unit file ini akan mengikuti. Kemudian yang output dir kita gunakan yang output, kemudian OK. Nah, setelah data semua sudah dimasukkan, lalu kita klik OK. Oke, akan muncul data seperti ini. Jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya, setelah itu kita ini close saja, kita langsung ke tahap ke zona Cogito. Kita buka filenya, kemudian klik file, kemudian new project. Nah, di sini kita tulis saja namanya simulasi zona inti. Simulasi zona inti 2, biar saya bedakan sama pengerjaan saya yang awal. Kemudian untuk data input datanya ini kita masukkan yang sudah kita buat tadi, data input ini. Kemudian simulasi 50% tutorial, kita gunakan data input ini, kemudian open. Nah, setelah sudah, untuk yang di browse ini kita gunakan PU layer tudung ini. Kita open. Oke, udah muncul. Lalu kita klik OK. Nah, maka di zona Cogito ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu pada marksan parameter to edit itu kita gunakan saja yang spek. Nah, untuk nilai prop ini kita bisa edit di value, dimana kalau lamun itu nilainya
lamun itu 0,3, kemudian pada mangrove nilainya 0,05, kemudian pada karang penutupannya itu sebesar 0,5. Oke, setelah itu kita bisa run, kita save, maka kita harus menunggu hingga pada lembar yang di sebelah sini akan muncul petanya. Dalam hal ini, pada maksan parameter to edit menjadi stack itu, di sini dapat diatur propnya untuk simulasi 50% untuk melindungi habitat. Sedangkan untuk spesies migrasi diberi nilai 5%, yaitu sebesar 0,05, karena spesies tersebut selalu bergerak. Dalam hal ini kita tidak bisa dipraktekkan. Kemudian dalam praktikum kali ini kita akan mencoba mensimulasikan juga fokus konservasi di perairan. Jadi akan fokus pada terumbu karang dan lamun. Untuk mangrove disimulasikan tidak menjadi target konservasi utama karena bukan habitat alami dan hasil penanaman dan tidak sensitif. Untuk itu terumbu karang berdasarkan hasil CAP tutupan terumbu karang hidup terbaik diberi nilai 0,5 atau sebesar 50% agar lokasi tersebut terpilih untuk dapat dijadikan sebagai zona inti atau zona perlindungan penuh. Kemudian pada lamun itu sebesar 0,3 dan mangrove sebesar 0,5. Oke, setelah proses loading tadi, maka pada output to map-nya ini akan menghasilkan gambar seperti ini, akan menginterpretasi zona ekobito ini ke dalam QGIS. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita add layer, kemudian pada browse ini kita masukkan data PU yang sudah kita buat minggu lalu. Jadi saya gunakan di PU layer tudung ini. Kita open. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan pilih plugins, kemudian key maksan, kemudian pilih import maksan result. Oke, setelah tampilan sudah seperti ini, yang harus kita lakukan yaitu pastikan ini planning grid-nya ini menggunakan PU layer tidung ini, kemudian planning unit ID file-nya ini menggunakan PU ID, kemudian untuk select marsat result file to import ini kita gunakan file outputnya. Oke, kita browse, kemudian kita buka file SAP. Nah, simulasi tutorial 50%, kita pilih yang output base. Oke, kita masukkan. Untuk select result file namanya itu biarkan saja create new. Kemudian untuk yang enter new result file namanya kita tulis saja base. Lalu kita oke. Nah, ini namanya kan sudah selesai, ini bisa di close saja. Selanjutnya, langkah yang keempat itu kita klik properties yang berada pada layer, kemudian properties. Pada single symbol ini kita gunakan graduated, kemudian untuk kolomnya ini kita gunakan
base. Oke, setelah itu kita maka tampilannya akan seperti ini. Apabila kita menggunakan base, kita save saja, save project, minggu ke-11, simulasi dan di simulasi 50% tutorial. Kita save saja di sini. Kemudian kita bisa save image-nya juga. Simulasi 50% tutorial minggu 11. Kita taruh di sini saja. Nah, apabila kita ingin mengganti, kita bisa menggunakan, kita lihat di properties lagi, kemudian untuk yang kolom ini kita bisa ganti menggunakan Solim. Nih, kita bisa menggunakan ini untuk mengambil skenario lain. Kita klik open, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita dapat menginterpretasi hasil maksan ke dalam bentuk spasial. Nah, dimana pada simulasi yang dibuat desain 3 simulasi skenario, yakni melindungi habitat spesies 50%, 30%, dan 5% untuk menilai daerah pesisir mana yang cocok untuk dijadikan zona inti. Area yang dipilih untuk zona inti ini berdasarkan analisis maksan sebagai semakin mengecil dan fokus pada area-area dengan fitur konservasi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu dilakukan penyusunan desain zonasi berdasarkan hasil maksan. Zonasi bisa dibuat berdasarkan hasil simulasi yang dibuat dan konsensus bersama dengan sistem zonasi yang sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. Nah, langkah selanjutnya itu kita dapat melakukan layout pada hasil import maksan itu seperti berikut ini. Saya akan langsung menggunakan QGIS 1.8.0/2 ini dalam membuat layout peta. Caranya yaitu file, kemudian kita pilih New Print Composer. Nah, di dalam New Print Composer ini, hal yang harus kita lakukan yaitu klik Add Layer ini, kemudian kita buat seberapa ini. Oke, maka petanya akan tercantum di dalam lembar ini. Nah, kemudian kita bisa mengubah skalanya, kemudian kita bisa tambahkan keterangan ataupun keterangan ataupun skalanya. Nah, seperti yang sudah kita buat dan saya proses sesuai dengan tutorial pada pertemuan ke-8. Itu seperti hasilnya akan seperti ini. Oke. Jadi mungkin ini hasil akhir pada pertemuan ke-11, di mana pada interpretasinya ini, di mana keterangannya itu yang pada berwarna biru muda ini untuk melindungi habitat spesies 50%, kemudian biru agak tua ini habitat spesies 30%, dan yang 10% ini sebagai zona inti. Jadi peta yang saya bikin dan saya proses seperti ini. Baik teman-teman, setelah saya proses membuat layout peta pada
QGIS Lisboa 1.8. Inilah hasil akhir yang saya dapatkan. Jadi untuk yang ini merupakan daratan dari Pulau Tidungnya. Kemudian untuk yang berwarna biru muda ini melindungi habitat spesies 50%, kemudian yang paling tua ini melindungi habitat spesies 10%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih.